Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu bersilaturahmi di Padepokan Patrap. Bagi Bapak Ibu yang online, baik di Facebook, tadi putus Facebooknya pas Pak Bejo, tapi sudah nyambung lagi. Kemudian di YouTube saya, channel YouTube. Ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Kediri, Madiun dan Kudus, Mbah Yayin, Pak Raidi dan Bu Rita beserta keluarga. Mbah Yayin, 1-2 patah kata. Nggih, Mbah Yayin matur nuwun rawuhipun wonten Padepokan Patrap. Bapak Ibu, kalau kita beriman kepada Allah, itu ya kita harus percaya. Tidak hanya percaya kepada zatnya, tapi kepada sifatnya juga af'alnya. Af'al itu perbuatan. Jadi zat, terus sifat, terus perbuatan. Jadi kalau di di Asmaul Husna itu puser. Pusernya itu huwa Allah, hu Allah, pusernya. Huwa Allah, hu Allah, kemudian dikelilingi sifat-sifat 99. Baru setelah itu perbuatan. Jadi di kenapa sini nembak pusernya itu, hu Allah. Insya Allah sifatnya dapat. Di dalam sifat itu pasti ada perbuatan. Perbuatannya misalnya sifatnya apa? Sifatnya kasih sayang gitu. Maka perbuatannya ya menghidupkan, memelihara, memberi rezeki gitu. Ya nolong. Jadi sifat Allah yang maha kasih sayang itu ya perbuatannya nolongi kita. Kita percaya itu tidak hanya pada sampai sifatnya, tapi sampai perbuatannya. Ini kadang-kadang kita sampai sifatnya aja, perbuatannya nggak percaya. Lebih percaya kepada dukun, kepada jin, khodam, dan teman-temannya. Padahal khodam jin ya minta tolongnya sama Allah. Baik, Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu percaya dengan af'al, itu hati itu tenang, Pak. Itu tadi siang itu saya buktikan. Ada klien saya datang dengan tingkat kecemasan yang tinggi sekali. Saya terapi pakai 3T. 3T itu apa? Menerima, syukur, ya, tasbih tamit takbir, menerima, syukur, percaya kepada pertolongan Allah. Baik. Saya buat dia rileks. Itu cemas itu. Waktu itu cemas memuncak. Oke, kamu sekarang duduk rileks. Biarkan cemasmu memuncak, enggak apa-apa. Sampai kakinya kaku, detak jantung meningkat, kepalanya seperti mau pecah katanya.
Sudah, kamu tenang, tenang. Coba kamu terima dulu itu. Kamu terima. Rasa yang berdebar-debar. Rasa yang namanya orang ketakutan itu kan gak karu-karuan, Pak. Wis pokoknya mau teriak, mau nangis, kamu terima dulu, terima. Itu kondisi rileks, saya terapi, terima. Nah, setelah terima, semakin diterima itu bukannya semakin berkurang, tambah memuncak. Oke, tetap diterima. Setelah terima sudah, saya minta untuk coba syukur kepada Allah. Nah, ketika syukur itu terus langsung berkurang deh. Reaksi-reaksi di kaki, di kepala itu sudah mulai berkurang. Kemudian coba kamu percaya bahwa Allah itu nolongin kamu. Allah itu percaya, kamu tuh percaya kepada Allah kalau Allah tuh nolong kita. Itu langsung, Pak, biar katanya itu. Kan setelah terapi saya wawancara tadi gimana? Nah, ternyata dengan kita percaya bahwa Allah nolong kita, Allah itu kita itu percaya bahwa Allah itu menolong kita, itu ternyata ada perubahan-perubahan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, orang takut, orang cemas, orang khawatir, itu kan yang dikhawatirkan kan masa depan tuh. Takut nanti bagaimana, cemas nanti bagaimana, khawatir nanti bagaimana. Jadi itu obatnya T3, takbir. Dan terjadi pertolongan gaib itu muncul. Jadi nggak kalah sama jin Allah itu, Pak. Nggak kalah sama ake, nggak kalah sama jimat-jimat gitu. Dan itu dibuktikan nyata gitu. Dibuktikan itu nyata, bukan omong kosong. Ya percaya sama Allah, oh enggak, ini buktikan nyata. Reaksinya itu jelas. Jadi kombinasi terima, syukur, percaya itu luar biasa. Ini resep nangani masalah. Iya. Pertolongannya gaib, Pak. Gaib itu ya dipikir ya ranya ndak. Wong saya itu yang nerapi itu modalnya yang percaya, Pak. Wong itu di ilmu psikologi ya ndak ada. Terapi modal ngendi saiki, Pak? Ini terapinya Rasulullah gitu aja ya, Pak. Apa di psikologi ada 3T, Pak? Coba cari, Pak. Enggak ada, Pak. Saya itu juga, makanya saya wawancara, hasilnya gimana? Oh, dia cerita setelah Bapak tadi menyampaikan bahwa saya harus percaya dengan pertolongan Allah, itu langsung, Pak, tubuh saya itu langsung ringan. Biar gitu. Kayak apa? Ketakutan, kayak apa, itu kayak ambiar gitu, ambiar. Biar gitu. Apa? Biar gitu loh, Pak. Yang dia ceritakan itu gitu. Saya sendiri, Masya Allah, jadi tambah yakin gitu. Selain itu juga sering saya gunakan dan terjadi pada diri saya, juga itu terjadi pada klien saya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita percaya kepada Allah itu nggak usah yang wow wow gitu. Kalau nggak gaibnya itu nggak, pertolongan Allah itu gini, Pak. Dipelajari dulu dari yang apa?
istilahnya yang real dulu. Misalnya begini, nafas. Ya. Coba, apakah yang bernapas ini saya atau bukan? Itu dulu. Kan bukan. Ini yang bernapas bukan saya, tapi jasad saya. Betul nggak? Saya nggak ikut bernapas. Loh, kok gerak? Coba saya tahan. Kok nggak mau dia? Dia kok terus naik turun, keluar masuk. Di situ kita harus menyadari ini ada pertolongan Allah agar saya tetap hidup. Jadi menyadari dari yang sederhana begitu. Sehingga muncul sebuah keyakinan, muncul sebuah suasana, muncul sebuah kesadaran. Iya, ada pertolongan gaib. Nah, yang mahal itu bukan teorinya, Pak. Tapi yang mahal itu keadaan-keadaan tentang pertolongan Allah. Seperti begini, seperti syukur. Semua orang mengatakan syukur. Tapi untuk mendapatkan sense rasa syukur itu kan kudu dicari. Ustadz nggak bisa ngasih jenenge rasa syukur, Pak. Jadi syukur itu bukan ya termasuk juga, cuma lebih dari itu. Jadi bukan terima kasih ya Allah, terima kasih. Bukan sekedar itu. Tapi syukur itu ketika kita mau terima kasih itu terima kasih ya Allah. Itu ada sensenya. Ada satu keadaan matur nuwun gitu loh, Pak. Nah, itu pegang, klek. Nanti nggak usah ngomong matur nuwun ya Allah, matur nuwun ya Allah, gunakan sensenya ini. Pancarkan kepada sesuatu yang memang akan kita syukuri. Nah, kemarin saya cerita ada 3 laser kan gitu ya. Laser merah itu menerima. Jadi kalau kita misalnya ada satu keadaan yang membuat kita stres atau apa gitu ya, tembak dulu pakai laser, nerima. Tak terima nih sih, terima. Sampai bolong, yar. Habis itu laser kuning, apa? Syukur. Maksudnya laser itu sebenarnya keadaan syukur. Atau ginilah, Bapak Ibu dikasih orang duit 5 juta tanpa apa namanya, dinyana, apa tanpa disangka, duga-duga, paket. Kemudian coba syukurnya, terima kasihnya kepada yang memberi itu. Kan ada rasanya toh, Pak. Nah, itu pegang. Nah, coba ini kita arahkan ke Allah, rasa syukur itu. Jadi namanya rasa syukur, terima kasih itu mesti ono rasane gitu loh, Pak. Nek syukur ana rasane berarti syukur ora bener. Wong matur nuwun teng ngene wong tiyang niku mesti ana ada rasanya gitu. Nah, itu pegang. Nanti nggak usah pakai omongan-omongan matur nuwun, pegang ini ya, rasanya ini sampaikan. Ini misalnya ya. Nah, ini sering saya itu ya profesi saya ini psikolog. Masa psikolog stres, Pak. Gue kayak pasienku pisan aku stres, Pak. Jadi saya harus ibaratnya harus selalu fit lah. Ya semampu-mampunya, walaupun ya jatuh bangun ya kudu luwih sehat loh, Pak. Lebih. Nah, saya harus berjuang bagaimana agar saya tidak stres. Nah, caranya gitu, Pak. Ketika hati saya sumpek gini, sumpek gitu. Wah, ini sumpek ini. Itu rasa sumpek itu tak tembak pakai rasa syukur tadi. Sut. Bahasanya di laser, Pak. Sut.
Ya pertama saya terima dulu, saya terima. Oke, saya sumpek, saya sedih, saya stres, saya terima. Saya terima, saya nggak menolak. Ya, saya terima ya Allah, rasa sedih, rasa sumpek ini ya terima. Kemudian saya tembak dengan rasa syukur. Terima kasih ya Allah. Rasa syukurnya itu ditembak di tempat yang tadi, yang tempat laser merah tadi. Nah itu biar, apalagi dipakai percaya dengan pertolongan Allah, pasti masalah saya akan ditolong sama Allah. Biar itu tambah semangat Pak. Itu gini Pak, saya tuh males gitu Pak. Wah turu blek ini. Wah iya ra kena iki, males ngene iki ra kena gitu Pak. Nggak boleh bermalasan seperti ini. Tapi ya males ya gimana? Yes Ben, males, tak terima malesnya. Tak tembak pakai apa? T1, T2. T2 itu sudah nggak bisa tidur ya Pak. Udah mata itu buka Pak, biak gini Pak. Blalak-blalak. Iki aneh iki. Ketika Allahu Akbar sudah nggak mau tidur, harus bangun. Jadi pertolongan Allah itu ya seperti itu, bukan pertolongan yang ya bisa saja pertolongan kalau memang kita dalam keadaan yang betul-betul harus menjalankan amanah dan kita tidak mampu, itu pertolongan itu biasanya muncul. Nah, 3 sikap yang ada kita pelajari di sini. Yang pertama adalah menerima, syukur, dan percayakan pertolongan Allah. Percaya kepada pertolongan Allah dipelajari dari yang sederhana. Paling minimal ya nafas lah. Nafas jenengan ini, nafas Bapak Ibu itu harus sampai pada level disadari bahwa bukan saya yang bernapas, tapi saya dinafaskan oleh Allah. Ya kan? Nah, terus disadari ini pertolongan Allah. Kalau nggak dinafaskan jadi apa saya? Orang mau mati aja pengen bernapas nggak bisa bernapas kok. Enggak. Katanya orang kena COVID itu sesek gitu. Itu Allah wes nggak bisa, kamu memang sudah saya buat nggak bisa bernapas. Ya sudah, wassalam. Tapi usaha dia pengen bernapas itu kayak apa, Pak? Ya nggak bisa. Nah, sama dengan orang yang stroke. Kayak ini nggak stroke, gaya kayak gini gerakan saya ini, kan gitu. Ini kalau tidak digerakkan Allah nggak bisa. Betul nggak Pak? Iya tangan, ini tangan saya. Tapi kalau nggak ada izin dari Allah untuk bergerak, ya nggak bisa bergerak. Nah, ketika kita menggerakkan tangan, bisa mengedipkan mata, bisa bernapas, metabolisme tubuh kita, organ-organ tubuh kita bisa berjalan sedemikian rupa tanpa kita perintah. Kok bisa berjalan? Jadi ada pertolongan Allah di situ, Pak. Nah, kita menyadari dari yang gitu-gitu gitu loh, belajar T3 itu. Nah, nanti kesadaran ini semakin tebal tentang pertolongan Allah ini. Oh iya, kalau nggak ditolong Allah kita tuh jadi apa ya? Ditolong Allah, terus nanti apa-apa itu jadi ditolong Allah. Ini cahaya ini kalau nggak pertolongan Allah ya enggak. Nah, seperti ini ketika kita nanti menghadapi satu problem yang berat, ini gunakan, nanti akan ditolong sama Allah. Sampai sikapnya itu sampai seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim.
Apa? Kenapa Nabi Musa dengan tenangnya lari bersama kaumnya? Kaumnya aja yang ribut, Pak. Katanya ditolong. Iya, ditolong, tenang aja, yuk kita lari dulu. Gimana Musa ini katanya ditolong sama Tuhan kita? Iya, ditolong. Yang ribut yang kaumnya. Yang Nabi Musa santai-santai aja, nanti pasti ditolong. Jadi sikap T3-nya Nabi Musa. Nabi Ibrahim, ya bakar-bakaran. Santai aja. Pasti aku ditolong. Ya nggak tahu nanti api jadi dingin, laut membelah, ya nggak tahu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim nggak tahu. Tapi yakin aja ditolong pasti. Pasti ditolong. Dan ternyata ditolong, betul kan? Nah itu sikapnya itu loh yang perlu kita contoh, Pak. Bukan nyari cara bagaimana bisa belah laut, untuk apa? Terus golek tongkatnya Musa nanti saiki yo. Biar bisa belah laut. Kita mencontoh sikapnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim di T3-nya itu, takbirnya itu, sampai segitunya nantinya. Ya, kalau ini mungkin bapak-bapak pernah, bapak ibu pernah ada kasus misalnya, wancine membayari sekolah misalnya, Pak. Loh ini misalnya, karena ada banyak kasus yang kudune bayar sekolah urung ono duit. Piye Pak, sesuk bayar. Tenang ae. Ngolak ya ono. Gitu. Padahal ya ora ono, saiki ra ono tenan. Wis tenang ae, bismillah, ndonga wae, ndonga ngolak ono. Nah, ini sikap seperti itu loh Pak yang kita butuhkan dalam hidup itu. Kalau enggak cemas, stres Pak. Sebagai kepala keluarga itu kan kudu tenang wae sesuk itu. Kan lho, orang melu-melu bingung. Lah piye yo wah. Kita kepala keluarga malah melu bingung ini. Tenang Bu, sesuk mesti ono. Minggu ngarep mesti ono, tenang wae. Sadurunge minggu ngarep mesti ono. Gaya. Kok ngerti Pak? Ya ora ngerti nek Pak, kok ngerti ra ngerti, tapi Allah engko pasti memberi solusi. Nah, jadi sikap ini sebenarnya sudah kita sudah membuktikan, gitu Pak, sudah membuktikan dalam beberapa kasus. Cuma kadang-kadang sok nggak ngeh atau kurang diperhatikan. Sampai sekarang ayo diperhatikan, kemudian dipupuk, biar apa? Hidup kita itu ya bahagia gitu loh. Artinya tenang. Hati kita tenang. Sesuk piye? Sesuk ya sesuk. Pasti ada nanti. Nah, ini sikap para nabi, para rasul yang seperti ini yang harus kita perlukan. Cuma kadang-kadang kita itu ya sok kebergantungan kepada manusia itu kadang-kadang sok apa ya karena kepercayaan kepada Allahnya kurang kan, akhirnya dia pasti lari ke manusia gitu. Ayo sekarang kita sama-sama coba, mesti yang tolong. Jadi ya efek psikologisnya ini yang pengen saya sampaikan ke Bapak Ibu. Yang kene iki ora ndek wedi gitu loh Pak. Sesuk piye pikir sesuk. Urip yo saiki ning kene gitu. Hidup itu ya enak sekarang dan di sini. Gitu. Wong ketika besok aja jadi sekarang dan di sini ya gitu. Coba minggu depan kita berada di minggu depan. Apakah kita berada di minggu depan? Tidak, ya berada di sini dan saat ini. Baik, ini hidup ini menarik kalau dibahas Bapak Ibu. Baik, sudah pukul 10.
biasanya kita latihan ya, sebenarnya masih ini ya, masih anget ya. Pakai masalah apa namanya, percaya kepada pertolongan Allah. Iya. Tapi paham ya, saya maksud paham. Ibu paham? Paham? Ya. Ya. Tidak takut kita itu karena apa? Karena kita menjalankan sesuatu itu karena berdasarkan amanah. Jadi harus klop. Kalau misalnya sesuk aku main judi nganggo duit apa ya? Iya ra bener, Pak. Sesuk aku biar sekolah nganggo apa ya? Nah, itu kan amanah, Pak. Tapi kalau nggak amanah ya nggak sinkronnya nanti ya. Dan bayari sekolah anak itu pun juga harus dikonsep amanah. Jangan karena anak, jangan karena sekolah, tapi karena ini perintahnya Allah. Nah, nanti pertolongan itu lebih cepat, Pak. Del gitu. Jadi bahasa kabelnya itu nyambung itu loh, Pak. Jenengan saya perintah sapu pendopo ini, itu misalnya ya, sapu pendopo ini gitu. Karena sapunya nggak ada. Nah, nek jenengan nyapu itu karena bukan perintah saya, ya aku nggak akan memberi kamu sapu. Tapi kalau ya saya siap nyapu karena yang memerintah engkau ya Allah, tapi nggak ada sapunya. Ya sini sapunya, beli sana, sisanya buat kamu. Jangan sisanya. Jadi kalau kita menjalankan perintah itu karena menjalankan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan fasilitas, memberikan ya fasilitas yang harus digunakan untuk menyelesaikan amanah itu. Ya, jadi nanti tetap Bapak Ibu yang namanya kesadaran, sikap, perilaku ini harus sinkron, semua harus karena Allah. Sadarnya sadar Allah, menerima takdirnya Allah, bersyukurnya kepada Allah, percaya kepada pertolongannya, percaya kepada Allah. Amanah dijalankan, perilaku dijalankan itu juga karena Allah. Amanahnya dari Allah, tandanya dari Allah, perintahnya dari Allah. Jadi nyambung, kabel itu nyambung, plek setrumnya ono. Karena sumbernya dari Allah. Ya. Kalau nyambut gawe golek duit, nggak nyambung, Pak. Ini, Pak. Karena Allah nyambung gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita latihan bikin nafas bentar. Silahkan Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di Padepokan, boleh duduk rileks, boleh bersila, boleh bersandar. Ya, saya akan pandu Bapak Ibu yang ada di rumah untuk menjalankan zikir nafas. Setelah Bapak Ibu nanti selesai menjalankan DN, zikir nafas, saya akan matikan siaran ini. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan. Baik, saya persiapan nih, kakinya kram. Ya, oke. Baik. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama latihan berzikir. Latihan untuk menyadari Allah. Kita belajar dari level 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, sadari nafas kita yang naik turun. Sadari tubuh kita dari mulai kepala sampai kaki. Kesadarannya diluaskan ya, dari nafas meluas ke tubuh. Dari menyadari nafas, kemudian menyadari tubuh. Baik. Pelan-pelan Bapak Ibu luaskan kesadarannya. Luaskan. Seperti balon udara yang meluas, mengembang gitu ya. Tidak terikat lagi oleh jasad. Kesadaran Bapak Ibu bisa meluas sampai ke sekeliling. Baik. Jadi bukan keluar dari tubuh, tapi kesadaran Bapak Ibu meluas, mengembang. Tadi dari nafas mengembang ke tubuh, sekarang mengembang sampai sekeliling kita. Baik. Coba mengembang lagi. Sampai alam raya tak terbatas. Ikrarkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ard. Sadari Allah yang menguasai alam semesta. Alam tak terbatas yang Bapak Ibu sadari. Coba Bapak Ibu menyadari yang menguasai alam semestanya, bukan alam semesta, tapi menyadari yang menguasai alam semesta. Kemudian ikrar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ard. Kuhadapkan diriku kepada zat Allah yang menguasai alam tak terbatas. Baik.
Sampai di situ Bapak Ibu, kesadarannya jangan kemana-mana. Kemudian panggil nama Allah. Setiap nafas masuk dan nafas keluar Allah. Allah. Tapi kesadarannya ada di kesadaran Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai alam tak terbatas. Allah. Allah. Level 2. Masuk level 3. Ketika mendekat, ketika Allah pasrah, mendekat kepada zat yang menguasai alam tak terbatas dan berserah diri kepada zat yang menguasai alam tak terbatas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jiwa kita yang menyadari alam tak terbatas, jiwa kita yang menyadari Allah yang menguasai alam tak terbatas, berserah di situ. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba jiwa Bapak Ibu, jiwa kita pasrah, hidup dan mati kita pasrahkan kepada Allah, zat yang menguasai langit dan bumi. Ini wajahtu itu menghadap. Sekarang inna sholati wa nusuki itu berserah. Jiwa kita berserah. Setelah bermakrifat, menyadari Allah yang menguasai langit dan bumi, kemudian jiwa kita berserah di situ. Allah. 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 Sampai Bapak Ibu mendapatkan tanda-tanda kefanaan seperti kekosongan, kehampaan, kesendirian, ketiadaan. Setelah itu lakukan nafi isbat. Nafas masuk yang ada hanya Allah, nafas keluar yang ada hanya kekuatan Allah. Allah. Ketika yang ada hanya Allah. Ketika keluar nafas
yang ada hanya kekuatan Allah. Baik Bapak Ibu, dalam liputan kekuatan Allah, karena kekuatan yang ada hanyalah kekuatan Allah. Di situ kita mencelupkan diri ke dalam sibghah, dalam celupan Allah. Sibghatullah. Bapak Ibu berada di keadaan itu, membaca tanda-tanda yang Allah berikan melalui kekuatan-kekuatan itu, membaca pelajaran-pelajaran yang Allah berikan melalui kekuatan-kekuatan itu, Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, silahkan dilanjutkan latihannya. Saya akan mengakhiri siaran ini. Silahkan dilanjutkan sampai selesai.
Kesemutan